Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita mulai acara kita pada siang hari ini. Selamat siang dan juga selamat datang di acara webinar nasional dengan tema menguasai kompetensi bisnis dengan strategi digital yang inovatif pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 September 2024, di mana acara pada siang hari ini diselenggarakan oleh program studi S1 Bisnis Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom Semarang dengan menghadirkan ada total 10 narasumber. Dan juga kita akan dibimbing dan dimoderatori oleh MC kita, yaitu Mbak Wahyu Sri Rizky SS, selaku Tendik SDS Tekom Sukoharjo. Baik, langsung saja kepada Mbak Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kinan untuk waktunya. Selamat siang peserta webinar. Sebelum kita mulai webinar siang ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, acara ini dapat diikuti melalui media Zoom maupun kanal YouTube Universitas Telkom. Narasumber siang ini akan menyampaikan materi masing-masing dengan durasi 10 menit. Kemudian peserta webinar dapat menyampaikan pertanyaan melalui live chat, baik di Zoom maupun YouTube. Tuliskan pertanyaan ditujukan untuk narasumber siapa. Kemudian link presensi akan di-share nanti di akhir acara. Mohon mengisi dengan data, email, serta nomor WA yang valid sehingga tidak ada kendala saat pengiriman e-sertifikat. Kami hadirkan Dr. Denny Ada Akbari. Beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta Strategi. Selamat sore, Dr. Denny. Selamat sore, Mbak Wahyu. Pasti Baik, Bapak. sebentar. Untuk waktu presentasi materi disediakan 10 menit. Mohon berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada... Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Adha Akbari. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Nah, saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, khususnya di digital marketing. Kali ini kita akan menyampaikan tentang digital marketing and sales funnel strategy. Ketika kita hendak menguasai kompetisi bisnis ya dengan strategi digital yang inovatif, tentunya marketing menjadi salah satu hal yang paling penting di dunia bisnis. Nah, ketika kita berbicara marketing, ada yang namanya above the line, di mana kita itu mempromosikan melalui radio, TV, koran, ataupun majalah. Dan kemudian yang kedua adalah through the line atau TTL, di mana kita mempromosikan sebuah iklan melalui web marketing, sosial media ataupun event ataupun pameran-pameran. Dan yang ketiga adalah below the line, yaitu ketika kita dalam perusahaan melakukan press conference ataupun public relation, direct marketing, email, dan kupon. Nah, pada saat ini kita akan fokus di through the line, yaitu web marketing, sosial marketing. Nah, ketika kita hendak melakukan sebuah iklan, tentunya kita harus melakukan targeting audience, di mana targeting audience ini, saya ambil contoh ya, ini kursus public speaking misalnya kan. Nah, ada dua targetnya, itu yang pertama individual, yang kedua adalah corporate. Di mana kalau individual kita menentukan umurnya antara 19 hingga 30 tahun dengan strata ekonomi B+ ya. Orang-orang terus kemudian untuk corporate sendiri perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan misalnya 100 hingga 1.000 orang. Jadi kita tentukan dulu nih ketika kita hendak melakukan sebuah campaign. Nah, premisnya adalah orang-orang yang hendak kita lakukan campaign tersebut, kita target menjadi campaign kita, adalah yang pertama kali tadi public speaking, kursus public speaking, maka adalah orang-orang yang memiliki alasan bahwa mereka takut public speaking, berbicara di depan umum, kemudian mereka harus mempersiapkan misalnya untuk jabatannya, promosi jabatan promosi, kemudian belum tahu bagaimana cara melakukan presentasi yang baik dan benar, serta mungkin teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan presentasi untuk kelulusannya. Nah, ini semua setelah kita tahu premis tersebut, kita tentukan ada namanya on channel. On channel ada channel-channel distribusi iklan kita yang kita miliki, kemudian paid channel, serta guerrilla marketing. Nah, ini diarahkan ke microsite. Microsite itu adalah sebuah website, tapi tidak terlalu banyak, dia hanya mengkonversikan, mungkin kalau kita boleh konversikan antara flyer menjadi di online kan, tapi ada yang bisa clickable. Selanjutnya, strategi apa yang kita lakukan pada saat kita hendak melakukan kampanye? Yang pertama adalah push strategi, di mana push strategi ini perusahaan jemput bola secara proaktif mendekati customer. Dan yang kedua adalah pull strategi, di mana
orang-orang ataupun target customer yang telah diketahui oleh perusahaan itu di-maintain. Nah, yang ketiga adalah tentunya maintain manajemen strateginya, baik push maupun pull strategi, di mana pada saat kita telah mengumpulkan sebuah data, kita harus maintain data tersebut dalam sebuah sistem yang disebut CRM, Customer Relationship Management. Nah, kemudian kita juga harus menentukan audience media habit, di mana dari Tirto ini kita lihat di sini sekitar 35% ya paling tinggi ada penggunaan sosial media, kemudian diikuti oleh browser, kemudian televisi, YouTube, Messenger dan lainnya. Maka kita dari hal tersebut, dari riset tersebut kita tentukan nih mana individual target kita tadi, target individu kita itu yang menjadi mereka gunakan sehari-hari, misalnya Instagram, Telegram dan TikTok. Atau yang karena target keduanya adalah perusahaan, maka perusahaan biasanya menggunakan LinkedIn, Facebook, ataupun Telegram. Nah, biasanya nanti keduanya bertemu di Google. Google Ads itu bisa Google Ads ataupun bisa juga ke Google Search. Nah, kemudian setelah kita tentukan hal tersebut, kita selanjutnya adalah melakukan mapping, channel mapping. Yang pertama adalah misalnya kita memilih TikTok. Nah, TikTok ada dua jenis tentunya. Kita bisa yang generik ataupun yang berbayar, di mana TikTok yang berbayar kita menggunakan TikTok Ads, sedangkan generik, ingat, setiap iklan yang kita lakukan harus ada engagement dan linknya, konversi link. Jadi kita harus clickable menuju ke website microsite tadi. Begitu pula dengan di Instagram maupun Facebook. Sekarang sudah bersatu menjadi Meta, di mana kita bisa beriklan secara berbayar di Meta ataupun secara generik ketika kita submit ataupun publish di media sosial tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Google Ads. Google Ads ini yang berbayar, yang paling banyak digunakan biasanya, itu juga objektifnya adalah untuk link conversion. Yang terakhir adalah menggunakan awareness, misalnya awareness dari influencer marketing. Selanjutnya tentang through the line promotion. Nah, ketika kita melakukan posting, itu bukan berarti kita sudah jualan ya. Misalnya di Facebook itu pada saat posting, baik yang berbayar maupun yang generik, itu harus kita lihat telaah telaah di dashboard belakangnya, data-datanya. Misalnya dari mana saja iklan yang kita terbitkan asal kotanya. Seperti ini kan dari Kupang, dari mana-mana nih. Kemudian dari negara mana saja yang masuk ke dalam iklan kita. Kemudian dilihat juga gendernya laki-laki atau perempuan. Kita bisa lihat seperti itu. Begitu pula dengan Instagram, Twitter, serta YouTube. Nah, di YouTube sendiri ini agak lebih lengkap kalau YouTube, bahkan hingga ke waktu jamnya ya. Jamnya kita tahu bagaimana kapan waktu terbaik untuk campaign. Kemudian above the line-nya sendiri, promosinya adalah menggunakan radio, kemudian televisi, koran, serta magazine ataupun majalah ya. Nah, dan below the line-nya, promotion itu kita bisa menggunakan WhatsApp dengan email blasting. Tadi database yang terkumpul itu kita digunakan sebagai untuk alat beriklan. Misalnya menggunakan call center, di mana menggunakan WhatsApp, di mana ketika WhatsApp itu dihubungkan ke microsite dengan customer service yang kita miliki. Nah, ketika kita menggunakan WhatsApp ataupun HTML email, kita harus memastikan bahwa telemarketer kita ini memiliki tracking. Di mana tracking tersebut ketika kita yang dicari datanya adalah nama prospek, kemudian email, kemudian nomor handphonenya, serta dia tertarik kepada bagian apa. Misalnya untuk pelatihan, dia akan tertarik ke pelatihan apa. Nah, itu semua kita masukkan ke dalam sales funnel. Nanti apa sih sales funnel itu? Ada misalnya gini, tadi landing page di Alvin Adam Public Speaking School. Dia ada websitenya, kemudian begitu diklik ada leads page-nya, di mana biasanya kita hanya menggunakan Google Form. Kemudian dari situ kita mendapatkanlah database seperti ini. Inilah data yang kita perlukan kalau misalnya perusahaannya lebih besar akan menjadi big data, kemudian dianalisisnya biasanya menggunakan artificial intelligence, tapi kalau untuk UMKM biasanya masih kita bisa gunakan secara kasat mata. Leads-nya seperti ini. Jadi selanjutnya adalah ini contoh dari misalnya perusahaan ketika mereka beriklan, impresinya ada dengan harga 180 juta, misalnya impresinya orang yang melihat iklan itu sekitar hampir 2 jutaan. Yang mengkliknya hanya 7.000 atau 8.000-an lah ya.
Kemudian yang mengisi data itu hanya 400-an, serta yang mendaftar ataupun yang mengikuti membeli produk kita hanya 18 orang. Artinya ada konversi rate-nya. Conversion rate-nya sekitar hampir 3,9, kemudian customer acquisition-nya itu sekitar 8 jutaan. Nah, kemudian return ad spend-nya 20 kali. Seperti itu. Nah, jadi pada saat kita melakukan sebuah iklan, kita harus memiliki key performance indicator, di mana tadi divisi marketing akan melakukan tugasnya di ATL, TTL, dan BTL, kemudian akan diikuti oleh sales team, di mana iklan dari radio, TV, newspaper, magazine, web, marketing, semua press conference, semua didirect ke customer relationship management data, dan kemudian diikuti oleh customer service team. Di sini jelas bahwa beda sekali bahwa marketing itu di dalam marketing ada yang namanya tim advertising, kemudian ada di tim sales dan customer service. Di mana customer service tentunya ketika pelanggan yang kita dekati itu sudah terkonversi menjadi pelanggan kita, maka customer service lah yang harus melakukan maintaining tadi. Maintaining bagaimana agar customer tersebut bisa tetap berada di perusahaan kita, menjadi pelanggan yang loyal, bahkan dia akan merepresentasikan ataupun mengajak teman-temannya untuk bergabung untuk membeli produk kita. Jadi ini prosesnya teman-teman semua, bahwa di dalam tentunya nanti di dalam di sini pada saat kita menggunakan web marketing, kita juga ada nanti namanya search engine optimization, kemudian ada keyword research dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Bapak ya dari Kak Junior Firdiansyah, mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Baik, pertanyaan pertama, sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi apabila kita secara bersamaan memasarkan produk atau jasa melalui semua media sosial? Ataukah lebih baik fokus di media sosial saja, misalkan fokus di program IG saja? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan melakukan fokus penjualan, mohon izin share screen ya. Misalnya ini, tadi yang dimaksudkan saya adalah microsite itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita akan melakukan membangun sebuah microsite, kemudian ada cara berkomunikasi dengan calon pelanggan kita melalui WhatsApp misalnya. Ini langsung ke WhatsApp, kemudian seluruh iklan, seluruh sosial media kita itu harus ada untuk engagement-nya, harus ada link menuju WhatsApp ataupun ke dalam informasi ke Google Drive, Google Form. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika seluruh informasi ini, contoh ini ya, kita lihat adalah YouTube, ada linknya semua ke WhatsApp, TikTok, maupun ke Instagram, bahkan nanti ke Alvin Adam School-nya sendiri, begitu klik informasi, dia masuk ke dalam GForm. Nah, di dalam GForm ini kita pilih nama dan lain sebagainya, nanti hasilnya ada seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dapat informasi-informasi ini bisa sampai ratusan calon klien kita. Kemudian begitu juga di X atau dulu Twitter, ada juga informasi ke dalam ini, ataupun di dalam Facebook-nya sendiri juga kita masukkan ke dalam seperti itu sendiri. Nah, begitu juga kalau misalnya kita, ini saya ambil contoh, ketika kita melakukan menggunakan search engine optimization, menggunakan menggunakan artikel misalnya. Ini klik di sini, kemudian kita menggunakan SEO dan sebagainya, begitu diklik langsung ke link yang ingin kita tujukan, saya gitu ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, fokus satu atau lebih, kalau menurut saya kita gunakan saja semuanya. Kenapa? Karena selama itu gratis, kenapa enggak kita pakai gitu? Kita pakai saja karena ini gratis gitu. Yang penting adalah bukan satu ataupun banyaknya. Yang penting adalah bagaimana kita berpromosi menggunakan sosial media, kemudian memperoleh database yang baik seperti ini, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah sini ada, sebentar saya buka lagi, bagaimana kalau kita dihadapkan BTL, ATL, atau TTL. Nah, kalau misalnya ATL itu biasanya terakhir kita pilih. Kenapa? Karena TV ini lumayan besar sekali budgetnya. Kemudian BTL biasanya karena public relation, kemudian itu tidak langsung konversi ke sales, maka
first thing first biasanya menggunakan web marketing atau social media marketing karena low cost ini bisa menjangkau ke berbagai macam penjuru. Tapi balik lagi, tergantung produknya. Kalau produknya itu jasa, lebih cepat menggunakan TTL. Tapi kalau misalnya produknya berupa barang, ada baiknya juga menggunakan BTL maupun ATL karena orang ingin men-touch ataupun memegang si barang itu sendiri gitu. Jadi kombinasi ketiganya sangat baik, tapi kalau harus memilih satu dengan pertimbangan low cost adalah menggunakan through the line gitu. Begitu mungkin Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Denny yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Junior. Peserta webinar yang berbahagia, pertanyaan dari Kak Junior Firdiansyah adalah pertanyaan terakhir di sesi diskusi kali ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah menjawab dengan jelas. Semoga peserta webinar terpuaskan. Selanjutnya, sesi diskusi saya tutup. Bapak, Ibu narasumber, dan peserta webinar yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula acara ini. Sebelum saya tutup, izinkan untuk peserta di Zoom dapat mengaktifkan kamera. Akan dilakukan sesi foto bersama.